Perang tidak bergerak dalam garis lurus. Ia bergerak dalam tekanan, dalam klaim, dalam gambar. Beberapa hari terakhir, satu hal menjadi sorotan. Klaim Rusia meningkat, datang beruntun, datang cepat, datang dengan visual, bukan sekadar pernyataan, tapi rekaman drone, sudut pandang udara, tanah nyata, wilayah nyata, dan dunia memperhatikan. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video demi video wilayah Zaporizhia, permukiman kecil, garis sungai, jalur strategis, narasinya konsisten, pasukan Vostok, unit pengintai Garda menembus pertahanan, menguasai Varvarovka. Bagi sebagian orang ini propaganda, bagi analis ini pola, bukan soal satu desa, tapi soal tempo dan kontinuitas. Rusia tidak bicara sekali, Rusia bicara terus. Вас приветствует 74-я бригада. Силами 1-го батальона был разбит враг на территории песчаной прилегающей промышленной зоны. Di perang modern, kamera adalah senjata. Drone tidak berpidato, drone tidak berbohong, drone hanya merekam. Dan justru itu kekuatannya. Rekaman udara menciptakan kesan kepastian, seolah wilayah sepenuhnya dikuasai, seolah perlawanan telah selesai. Padahal, video hanya satu momen, satu sudut, satu fase. Namun, perang informasi tidak butuh cerita lengkap. Ia butuh kesan, ia butuh momentum. Dan Rusia memahami ini dengan sangat baik. Rusia tidak mengejar terobosan besar, tidak mengejar kejutan dramatis. Rusia mengikis, pelan, metodis, konsisten. Setiap desa kecil adalah node, setiap sungai adalah batas alami, setiap posisi adalah pijakan berikutnya. Ini bukan perang kecepatan, ini perang ketahanan. Dan dalam fase ini, Rusia terlihat nyaman bermain di detail. Di sisi lain, Ukraina menghadapi realitas berat. Pertahanan Rusia berlapis, ranjau di mana-mana, artileri aktif, drone pengintai terus mengawasi, setiap meter maju dibayar mahal, dengan waktu, dengan logistik, dengan kelelahan. Ini bukan kegagalan keberanian, ini benturan dengan realitas medan. Dan realitas itu keras. Ekspektasi awal perang berbeda. Banyak yang berharap kemajuan cepat, terobosan besar, kemenangan spektakuler. Itu tidak terjadi. Dan ketika itu tidak terjadi, keraguan muncul. Bukan karena Ukraina menyerah, tapi karena kemenangan konvensional semakin mahal. Perang ini berubah bentuk. Menjadi perang daya tahan, perang ekonomi, perang narasi. Dan di medan ini, Rusia menunjukkan adaptasi. Dukungan internasional mulai diuji, anggaran diperdebatkan, politik domestik ikut campur, publik mulai lelah. Bantuan tidak lagi otomatis, tidak lagi pasti. Dalam kondisi seperti ini, pihak yang lebih mandiri secara struktural memiliki keunggulan. Rusia tidak perlu menang hari ini, Rusia hanya perlu bertahan lebih lama. Dan setiap klaim wilayah, sekecil apapun, memperpanjang tekanan psikologis. Perang tidak selalu dimenangkan oleh yang paling cepat. Seringkali oleh yang paling sabar. Hari ini, kita tidak melihat kemenangan mutlak.
kita melihat pergeseran momentum persepsi. Rusia menekan dengan konsistensi, dengan visual, dengan narasi terukur. Ukraina bertahan dengan keberanian, namun di bawah beban yang semakin berat. Dan bagi analis, inilah poin kuncinya. Bukan siapa yang menang hari ini, tapi siapa yang mampu bertahan paling lama dengan biaya yang masih bisa diterima. Inilah wajah perang modern. Dan inilah alasan dunia terus memperhatikan. Video ini disajikan dengan tujuan edukasi dan informasi berdasarkan fakta dan analisis yang seimbang. Kami tidak mempromosikan kekerasan, kebencian, atau ujaran kebencian terhadap kelompok manapun. Konten ini menghormati kebijakan YouTube mengenai ujaran kebencian, konten kekerasan dan provokasi, dan informasi yang menyesatkan. Referensi kebijakan YouTube dan undang-undang terkait, Pedoman Komunitas YouTube, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.